Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seda Sania dari kelas IB 5B, jurusan Sistem Informasi Bilingual. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Baiklah, di sini ada diagram OTK yang berjudul Manajemen Proyek dalam Pembuatan Aplikasi Penyewaan Baju Adat berbasis website pada toko gula merah. Di sini terdapat 4 tahapan, yang dimana masing-masing tahapan terdapat staf dan tenaga ahli. Untuk tahapan pertama, manajer permulaan sistem, terdapat staf yaitu survivor, interviewer, dan dokumentator. Untuk tenaga ahli adalah bisnis analis. Lalu pada tahap kedua, manajer analisis sistem, pada staf yaitu interviewer, project manager, dan dokumentator. Untuk tenaga ahli itu bisnis analis. Lalu pada tahap ketiga, manajer desain sistem, untuk staf ada dokumentator dan tenaga ahli yaitu sistem analis, project analis, dan database administrator. Untuk manajer pengujian dan implementasi sistem, staf yaitu project manager, database administrator, dan dokumentator. Untuk tenaga ahli yaitu programmer dan sistem tester. Lalu di sini merupakan estimasi biaya dalam pengerjaan proyek, yang dimana judul proyek adalah manajemen proyek dalam pembuatan aplikasi penyewaan baju adat berbasis website. Sasaran proyek yaitu adalah pelanggan, karyawan pada toko gula merah. Untuk tujuan proyek yaitu merancang sebuah sistem yang dapat membantu pengerjaan. Adapun metode pengembangan yang digunakan adalah metode pengembangan waterfall. Untuk kode taks pertama, 1.1.1, yaitu melakukan observasi ke toko gula merah. Untuk nama SDM adalah survivor yang berjumlah 1, lama pengerjaan adalah 1 hari, dan jumlah honor berjumlah 100.000. Lalu untuk biaya perjalanan dinas, yaitu alat transportasi, yaitu, ada sewa mobil, 1, selama 1 hari dengan harga Rp300.000. Lalu total keseluruhan berjumlah Rp400.000. Kode taks yang kedua, 1.1.2, yaitu melakukan wawancara dengan pihak toko gula merah dengan SDM yaitu interviewer berjumlah 1 dengan lama hari yaitu sehari dan jumlah honor Rp100.000. Adapun total bayar SDM adalah Rp100.000. Untuk peralatan yang digunakan adalah alat perekam wawancara dengan berjumlah 1 dengan harga Rp50.000, total bayar adalah Rp50.000. Adapun biaya perjalanan yaitu alat transportasi 1, sewa mobil dengan lama 1, harga Rp350.000, total bayar Rp350.000. Adapun untuk total keseluruhan berjumlah Rp500.000. Lalu untuk kode taks 1.2.1 yaitu membuat diagram prosedur proses sistem yang berjalan pada toko gula merah. Dengan nama SDM adalah bisnis analis, jumlah 1 dengan lama hari 1, dan jumlah honor itu Rp250.000, total bayar Rp250.000. Adapun alat yang digunakan adalah ATK paket dengan jumlah 1, harga Rp60.000, total bayar adalah Rp60.000. Lalu total keseluruhan berupa Rp310.000. Lalu 1.2.2 mengidentifikasi prosedur dan proses sistem manajemen yang terjadi. Dengan SDM adalah dokumentator, jumlah 1 dengan lama hari 2 hari, lalu jumlah honor adalah Rp200.000, total bayar adalah Rp400.000. Peralatan yang digunakan adalah alat pengambil gambar dengan jumlah 1, total harga Rp700.000, total bayar Rp700.000, dan total keseluruhan berupa Rp1.100.000. Lalu kode taks 2.1.3 yaitu adalah masalah pengembangan sistem peminjaman baju adat pada toko gula merah. Ini SDM-nya adalah dokumentator yang berjumlah 1 dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honor adalah Rp200.000, maka total bayar SDM adalah Rp400.000. Adapun alat yang diperlukan adalah 1 alat pengambil gambar yang berjumlah 1 dengan harga Rp700.000, total bayar Rp700.000, dan total keseluruhan adalah Rp1.100.000. Lalu kode taks 2.1.1.1 yaitu membuat spesifikasi proses sistem yang berjalan pada toko gula merah. Dengan SDM adalah bisnis analis, jumlah 1, lama hari kerja 1, jumlah honor yang diberikan adalah Rp250.000, total bayar adalah Rp250.000. Adapun alat yang digunakan adalah ATK yang berjumlah 1 dengan harga Rp60.000, total bayar Rp60.000, dan total keseluruhan adalah Rp310.000. Lalu ada 2.1.1.2 yaitu melakukan wawancara untuk menganalisa masalah sistem yang berjalan pada toko gula merah. Yaitu nama SDM-nya adalah bisnis. Nama SDM-nya adalah interviewer dan berjumlah 1, lama hari kerja 2,
jumlah honor adalah 100.000, total bayar adalah 200.000, nama alat adalah alat perekam wawancara berjumlah 1 dengan harga 50.000, total bayar 50.000, alat transportasi adalah sewa mobil yang berjumlah 1 dengan harga 350.000, total bayar 350.000 dan total keseluruhan adalah 550.000. Lalu ada kode tax 2.1.2.1 yaitu melaksanakan dengan tim pengembang untuk menganalisa sistem yang berjalan pada toko gula merah. Dengan SDM itu adalah Business Project dan Project Manager yang berjumlah masing-masing 1 dengan lama hari kerja juga sehari. Jumlah honor adalah 200.000, untuk Business Project dan Project Manager 300.000, total bayar SDM adalah Business Project 200.000, Project Manager 300.000. Untuk alat yang digunakan ada alat perekam wawancara dengan harga 50.000, total bayar 50.000, dan alat transportasi merupakan satu sewa mobil yang berjumlah 1 dengan harga 350.000, total bayar 350.000 dan total keseluruhan berjumlah 700.000. Lalu ada kode tax 1.1.2.2 yaitu melakukan rapat dengan pihak toko gula merah. Nama SDM adalah Project Manager dan Business Analyst yang masing-masing berjumlah 1 dengan lama kerja itu berjumlah sehari. Untuk jumlah honor, Project Manager 300.000, Business Analyst 200.000. Untuk total BSDM, Project Manager 300.000 dan Business Analyst 200.000. Adapun alat yang digunakan adalah ATK yang berupa paket berjumlah 1 dengan harga 50.000, total bayar 50.000. Untuk biaya perjalanan dinas itu ada satu sewa mobil dengan harga 350.000 dan total bayar 350.000. Adapun untuk total keseluruhan adalah 700.000. Lalu ada 2.1.2.3 yaitu mengumpulkan hasil dokumentasi analisa masalah sistem yang berjalan pada toko gula merah. Untuk SDM adalah dokumentator yang berjumlah 1 dengan lama kerja adalah sehari. Untuk biaya berupa 200.000 dan total biaya SDM adalah 200.000. Adapun alat yang digunakan berupa alat pengambil gambar yang berjumlah 1 dengan harga 700.000 dan total 700.000. Lalu total keseluruhan berupa 900.000. Lalu ada kode tax 2.2.1.1 yaitu mempelajari hasil dokumentasi tingkat awal sistem penyewaan baju adat toko gula merah. Dengan SDM yaitu adalah Project Manager dan Business Analyst dengan masing-masing berjumlah 1 dengan lama hari kerja sehari dan untuk biaya Project Manager adalah 300.000 dan Business Analyst adalah 200.000. Untuk total keseluruhan yaitu Project Manager 300.000 dan Business Analyst 200.000. Untuk alat yang digunakan berupa ATK dengan berjumlah 1 dengan harga 50.000 dan total biaya 50.000. Adapun alat transportasi yang digunakan adalah berupa sewa mobil, traktor dengan masing-masing yaitu berupa 1 orang untuk lama pengerjaan, project manager selama sehari, programmer sebanyak 5 hari, dan database administrator sebanyak 5 hari. Untuk biaya SDM, untuk project manager yaitu 200.000, programmer 200.000, dan database administrator 200.000. Untuk total keseluruhan biaya SDM, project manager sebesar 200.000, programmer itu 1 juta, dan database administrator sebesar 1 juta rupiah. Untuk alat yang digunakan, untuk project manager yaitu alat pengambil gambar, dan untuk programmer adalah 1 lisensi Sublime selama 1 bulan, yang berjumlah masing-masing 1 dengan harga untuk alat pengambil gambar Rp700.000 dan lisensi Sublime itu adalah Rp1.200.000. Untuk total keseluruhan, untuk project manager yaitu 900.000 dan untuk programmer itu 2.200.000. Lalu ada 4.2.1 yaitu membuat coding user interface, pengujian dan evaluasi user interface. Itu terdapat programmer dan sistem analis dengan masing-masing 1 dan lama pengerjaan programmer selama 5 hari dan sistem tester selama sehari. Untuk biaya masing-masing 200.000 dan total biaya SDM untuk programmer sebesar 1 juta dan untuk sistem tester sebesar Rp200.000. Adapun alat yang digunakan adalah 1 lisensi Sublime selama 1 bulan dengan jumlah 1 dengan biaya Rp1.200.000 dan total biaya Rp1.200.000. Maka total keseluruhan sebesar Rp2.200.000. Lalu ada 4.2.2
Itu adalah dokumentasi hasil user interface yang mana terdapat SDM-nya adalah dokumentator berjumlah 1 orang dengan lama hari pengerjaan adalah sehari dengan harga 200.000 dan total biaya 200.000. Adapun alat yang digunakan adalah alat pengambil gambar berjumlah 1 dengan biaya 700.000 dan total biaya adalah 700.000. Maka total keseluruhan sebesar 900.000. Untuk 4.3.1 yaitu melakukan instalasi software, itu SDM-nya berupa database administrator yang berupa 1, untuk lama pengerjaan adalah selama 5 hari, untuk total biaya adalah 200.000. Maka total keseluruhan biaya SDM sebesar 1 juta rupiah. Adapun total keseluruhan dari biaya adalah 1 juta rupiah. Untuk 4.3.2 yaitu membuat coding, melakukan pengujian dan evaluasi database sistem yang terdapat SDM programmer dan sistem analis. Masing-masing berjumlah 1 dengan nama pengerjaan programmer selama 5 hari dan sistem tester adalah selama sehari. Untuk biaya SDM, untuk programmer adalah 200.000 dan sistem tester adalah 200.000. Lalu untuk total biaya untuk programmer adalah 1 juta rupiah dan sistem tester adalah 200.000 rupiah. Untuk alat yang digunakan adalah 1 lisensi Sublime selama 1 bulan dengan jumlah 1 dengan biaya 1.200.000. Adapun untuk total keseluruhan sebesar 2.200.000. Dan untuk sistem tester sebesar 200.000. Lalu untuk 4.1.4.1 yaitu membuat coding proses sistem, melakukan pengujian dan evaluasi proses sistem. Nah, di sini SDM-nya adalah sistem tester berjumlah 1 dengan lama pengerjaan adalah sehari dengan biaya SDM adalah 200.000 dan total biaya SDM adalah 200.000. Lalu ada 4.4.2 yaitu membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem. SDM-nya berupa dokumentator yang berjumlah 1 dengan lama pengerjaannya itu adalah sehari. Untuk biaya SDM ada 200.000 dan total biaya SDM adalah 200.000. Untuk alat yang digunakan adalah alat pengambil gambar yang berjumlah 1 dengan biaya 700.000 dan total biaya adalah 700.000. Adapun total keseluruhan sebesar 900.000. Lalu ada 4.5.1 yaitu melakukan pengujian sistem dari sistem. Nah, di sini SDM-nya adalah sistem tester yang berjumlah 1 dengan lama pengerjaan adalah sehari. Untuk biaya SDM sebesar 200.000 dan total biaya adalah 200.000. Maka total keseluruhan adalah sebesar 200.000. Untuk 4.5.2 yaitu melakukan testing sistem dari sistem server. Dari sisi server. Pada tahap ini SDM-nya berupa sistem tester yang berjumlah 1 dengan nama pengerjaan adalah sehari dan biaya SDM sebesar 200.000. Maka total biaya SDM adalah 200.000. Untuk total keseluruhan sebesar 200.000. Dan terakhir adalah 4.5.3 yaitu membuat dokumentasi hasil pengujian klien dan server. Ini SDM-nya berupa dokumentator yang berjumlah 1 dengan nama pengerjaan adalah sehari. Untuk biaya sebesar 200.000 dan total biaya SDM adalah 200.000. Adapun alat yang digunakan yaitu berupa alat pengambil gambar yang berjumlah 1 dengan harga 700.000 dan total biaya 700.000. Adapun total keseluruhan 900.000 rupiah. Terakhir adalah total dari keseluruhan untuk keperluan proyek yaitu sebesar 15.600.000. Lalu, ada kesimpulan atau intisari utama dari pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama adalah kesimpulan dari materi penyebab atau masalah pada kebijakan pengembangan sistem informasi. Sistem lama tidak sesuai, yaitu adalah sistem lama tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Adapun penyebab alasan ini yaitu seperti tidak efisiensi dalam operasinya atau kesalahan pada proses yang berjalan. Ataupun hasil atau manfaat dari sistem masih kurang. Yang kedua, penyebab kedua adalah untuk meningkatkan kesempatan usaha di dalam keberhasilan sebuah strategi kecepatan informasi dan penggunaan efisiensi waktu sangatlah berpengaruh seperti untuk meningkatkan peluang pasar, pelayanan, dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah adanya instruksi perubahan. Instruksi ini biasanya berasal dari internal sistem seperti atasan atau pemimpin ataupun luar organisasi seperti pemerintah. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi yaitu software dan hardware yang seiring waktu mengalami perubahan dan perkembangan di dalam penggunaan teknologi. Lalu yang kedua adalah kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan adalah peletakan sebuah data tujuan dan sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya dalam pencapaiannya. Adapun tujuan dari perencanaan
Yang pertama adalah memberikan pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Lalu sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Lalu ada sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya dan pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Dan yang terakhir adalah pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis perencanaan itu ada dua. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yaitu merupakan polisi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua adalah merencanakan operasional, yaitu rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategis. Terdiri atas yang pertama adalah perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana awal jadwal kegiatan, perkiraan biaya anggaran, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Adapun alat bantu pengelolaan proyek adalah work breakdown structure atau WBS, terus project network diagram, program evaluation dan review. Untuk WBS atau work breakdown structure itu adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Adapun task atau SRK di dalam WBS harus memenuhi syarat seperti dapat dikelola sebagai satuan unit kerja dan dapat diberi kode identifikasi seperti kode akuntansi. Mengapa perlu WBS? Jawabannya adalah agar memudahkan kita untuk mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Lalu dapat menemukan sesuatu yang sifatnya urgent dan terakhir sebagai alat kontrol dan menanggulangi penyimpangan. Untuk mekanisme perencanaan aktivitas proyek, yang pertama adalah perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Yang kedua, penentuan metode yang pengembalian sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem termasuk akan diimplementasikan. Di dalam mekanisme perencanaan aktivitas proyek, terdapat beberapa pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah metode SDLC, terus yang kedua ada metode RAD, lalu ada metode prototyping, metode spiral, dan metode fast, dan lain-lain. Lalu untuk metode yang sering digunakan adalah metode SDLC, adalah penggunaan dilakukan jika ditemukan kondisinya itu seperti yang pertama. Pemakai sistem dapat mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dengan baik. Yang kedua, pemakai sistem bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi intensif dengan pengembang, sehubungan dengan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga adalah pengembangan memiliki kepastian tentang lingkungan sistem yang akan dikembangkan. Lalu yang keempat adalah waktu pengerjaan cukup lama. Untuk tahap-tahap perencanaan, yang pertama adalah tahap perencanaan sistem. Tahap perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan-kebutuhan fisik, tenaga kerja, dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem ini, serta untuk mendukung operasinya yang setelah diterapkan. Aktivitas yang dilakukan dalam tahap perencanaan sistem yaitu adalah merencanakan proyek-proyek sistem, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang dikembangkan, mendefinisikan proyek-proyek yang dikembangkan, dan membuat laporan, sehingga menghasilkan pembentukan tim dan mengumumkan proyek pengembangan sistem. Yang kedua, tahap analisis sistem adalah tahap penguraian satu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Aktivitas yang dilakukan yaitu adalah mengidentifikasi masalah, memahami kejadian sistem yang ada, menganalisis sistem, dan membuat laporan hasil analisa. Yang ketiga adalah tahap perencanaan sistem. Aktivitas yang dilakukan yaitu adalah pendefinisian dari kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancangan gangguan implementasi, untuk bangun implementasi, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, seperti struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan lain-lain. Untuk tahap evaluasi dan seleksi sistem, aktivitas yang dilakukan adalah uji coba hasil rancangan, validasi dengan manajemen terhadap sistem yang dihasilkan, dan pemilihan hardware dan software untuk tahap perancangan rinci dan implementasi. Yang kelima adalah tahap implementasi sistem, merupakan tahap meletakkan sistem, upaya siap untuk dioperasikan. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu adalah membuat perencanaan, implementasi, seperti biaya, waktu, dan entry, lalu melakukan kegiatan implementasi, uji coba sistem baru secara utuh, dan membuat laporan. Untuk kelemahan SDLC ini, yang pertama adalah proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur proses seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menunjukkan hasil yang sudah didapat di tim harus dirubah kembali. Lalu yang kedua dalam model ini mengharuskan semua kebutuhan pemakai sudah dinyatakan secara eksplisit di awal proses.
Tetapi terkadang ini tidak dapat dilakukan karena kesulitan yang dialami pemakai saat akan mengungkapkan semua kebutuhannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.